Bismillahirrahmanirrahim. Apa syarat-syarat sholat, apa rukun-rukun sholat, apa wajib-wajib sholat, dan apa sunnah-sunnah sholat. Kenapa kita perlu tahu tentang hukum-hukum seputar sholat ini? Karena kemarin Akhi Raza cerita tentang kasus dalam sholat, bicara tentang sujud sahwi. Jadi ada yang tidak paham ketika orang meninggalkan sujud sahwi. Meninggalkan sujud sahwi ini, lihat apakah yang ditinggalkan rukun ataukah wajib. Kalau yang ditinggalkan wajib, mungkin sah-sah saja. Dia tidak sujud sahwi dan dianggap sah. Tapi kalau meninggalkan rukun, itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi mudahnya begini, kalau orang meninggalkan rukun itu tidak bisa dianggap sah sholatnya karena sebuah kejahilan ataupun karena unsur ketidaksengajaan, apalagi disengaja. Jadi gugurnya rukun itu tidak dilakukan hanya karena ketidaksanggupan saja, maka itu gugur. Tapi kalau dia sanggup kemudian dia meninggalkan rukun karena tidak tahu atau karena tidak sengaja, tetap tidak sah sholatnya. Saya contohkan, umpamanya orang sholat berdiri dalam sholat wajib itu kan rukun. Kalau sanggup berdiri kemudian duduk, tidak sah sholatnya. Tiba-tiba ada orang kemudian sholat duduk. Kemudian kita katakan, kenapa Anda sholat duduk, tidak berdiri? Dia mengatakan tidak tahu. Ketidaktahuan dia tidak menjadikan uzur. Tetap tidak sah sholatnya. Karena tidak bisa gugur karena ketidaktahuan. Atau umpamanya dia mengatakan, saya nggak sengaja. Itu pun tidak bisa menjadi uzur sah sholatnya. Walaupun ketidaksengajaan. Apalagi disengaja. Ya. Lah rukun ini hanya gugur karena ketidaksanggupan. Umpamanya dia sakit, tidak sanggup berdiri baru duduk. Nah itu sah sholatnya. Karena ketidaksanggupan namanya kan, disebut al-ajzu. Tidak sanggup berdiri ya duduk katanya. Tapi kalau dia sanggup berdiri kemudian meninggalkan berdiri hanya karena tidak tahu, jahil, atau karena tidak sengaja, apalagi disengaja, maka sepakat gugur sholatnya. Harus diulang sholatnya. Karena meninggalkan rukun. Lain kalau meninggalkan wajib. Contoh namanya tasyahud awal, itu wajib hukumnya. Seandainya orang lupa langsung berdiri dalam tasyahud awal, tidak menjadikan batal sholatnya. Cukup diganti dengan sujud sahwi saja. Dan nanti kita akan jelaskan. Ya. Baik, masyarul muslimin, ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mulai tentang apa itu rukun sholat. Rukun sholat itu ada 14. Rukun sholat itu ada 14. Sementara wajib sholat itu ada 7. Kita sebut angkanya dulu, biar senang. Ya. Adapun di antara rukun sholat yang 14 itu, pertama adalah niat. Niat memang menjadi khilaf ulama. Apakah niat ini termasuk syarat sah sholat, ataukah dia termasuk rukun sholat? Ada yang memasukkan dia syarat, ada yang memasukkan dia rukun. Apa bedanya rukun dengan syarat? Rukun dengan syarat itu bedanya hanya di dalam sama di luar saja. Kalau syarat di luar, kalau rukun di dalam. Ya, tapi definisinya sama. Bisa membatalkan ibadah. Contoh wudu. Wudu kan di luar sholat tuh. Ya, nggak mungkin lagi sholat wudu kan gitu ya. Wudu dulu baru sholat. Berarti posisi wudu di luar sholat. Makanya wudu dimasukkan syarat sah sholat. Karena dia di luar posisinya. Ya. Lain dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan sudah memulai sholat tuh. Berarti masuk dalam sholat kan. Berarti dia rukun. Jadi beda rukun dengan syarat itu hanya satunya di luar, satunya di dalam. Itu saja. Lah niat ini menjadi khilaf ulama memang. Apakah dia termasuk syarat ataukah termasuk rukun? Ada yang mengatakan syarat, ada yang mengatakan rukun. Ini yang pertama. Tapi yang jelas bahwa niat dalam sholat itu tidak perlu dilafadzkan. Ya, jadi niat itu amalan hati, ya cukup dalam hati saja. Ini yang pertama, singkat-singkat saja. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ucapan takbir. Allahu Akbar. Itu disebut takbiratul ihram. Bukan ngangkat tangan. Jadi kalau kita ke takbiratul ihram kan kita angkat tangan nih. Nah, angkat tangan ini bukan takbiratul ihram. Walaupun kita diam saja begini, kita katakan Allahu Akbar, berarti dia sudah takbiratul ihram tuh. Makanya kita lihat kalau ada orang sholat kadang-kadang di Mekah itu kan, di gini saja kan, sah-sah saja. Kenapa? Karena mengangkat tangan itu sunnah hukumnya. Yang rukun itu ucapan kita Allahu Akbar. Nah, itu yang rukun. Maka tidak boleh kemudian orang yang sedang masbuk, umpamanya kita ini posisinya masbuk. Imam sudah tasyahud. Langsung kita ikut tasyahud. Tidak boleh, tidak sah sholatnya. Tapi takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar dulu, baru ikut tasyahud gitu maksudnya. Sebab dia belum memulai sholat. Rasul mengatakan bahwa permulaan sholat itu takbir dan pengakhirannya salam. Nah, kalau orang lagi masbuk langsung tasyahud gitu ya, itu tidak sholat namanya. Karena dia belum memulai dengan rukun sholat. Yang disebut dengan takbiratul ihram. Ucapan Allahu Akbar. Nah, itulah takbiratul ihram. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga,
Ya. Al-qiyamu fil fardhi, berdiri dalam sholat wajib. Apa bedanya dengan sholat sunnah? Sebab berdiri dalam sholat sunnah itu tidak rukun. Anda kalau mau sholat sunnah, duduk pun sah sholatnya, walaupun sanggup berdiri. Ya, tetapi masalahnya, pahalanya akan dikurangi. Di mana pahala orang yang sholat duduk itu separuh dibandingkan orang sholat berdiri. Hadis ini dibawa kepada sholat sunnah. Ya. Tetapi hadis ini tidak berlaku kepada sholat wajib. Kenapa? Karena berdiri dalam sholat wajib itu rukun. Berarti kalau orang meninggalkan berdiri, dia sanggup, maka batal sholatnya. Tidak ada alasan. Apakah karena tidak tahu hukumnya, atau karena tidak ada kesengajaan, tetap batal sholatnya. Kalau sampai meninggalkan berdiri dalam sholat. Karena itu bagian daripada rukun. Kemudian yang keempat, qira'atu suratil fatihati. Bacaan surah Fatihah. Ini rukun. Jangan sampai ditinggalkan. Apakah kita sholat di rumah sendiri, ataukah sholat di masjid, sholat di mana saja Fatihah tidak bisa dihilangkan. Yang jadi khilaf ulama, orang tidak baca Fatihah itu ketika bermakmum kepada imam yang dikeraskan saja. Itu menjadi khilaf ulama memang. Apakah kemudian makmum mencukupkan Fatihahnya imam, ataukah makmum juga membaca Fatihah? Dalam mazhab Syafi'i tetap baca Fatihah, walaupun bermakmum kepada imam yang dikeraskan. Tapi dalam mazhab yang lain mengatakan tidak, karena qiraatul imam itu sudah mewakili qiraatul ma'mum. Tetapi bagaimanapun Fatihah itu berdasarkan sabda Nabi SAW, la salata illa bi fatihatil kitab, karena tidak ada salat kecuali dengan membaca Fatihah. Dari sini menunjukkan bahwa Fatihah itu rukun. Makanya saya nasihatkan haruslah betul-betul mempelajari bacaan surah Al-Fatihah. Salah saja pengucapan batal. Contoh umpamanya, kita baca ihdinas siratal mustaqim, kan gitu. Kita baca ahdinas siratal mustaqim. Harusnya di kasrah, kita fathah pula tuh. Harusnya ihdinas siratal, kita katakan ahdinas siratal. Itu kan beda artinya. Kalau ihdina ya Allah berikan hidayah. Kalau ahdina ya Allah berikan hadiah. Kan beda tuh. Yang satu hidayah, yang satu hadiah pula. Ya. Jadi kalau bacaan Fatihahnya sampai salah, batal sholat. Karena kita bicara rukun. Lain kalau kita baca surat, salah. Nggak batal sholatnya. Karena surat itu dibaca sunnah saja hukumnya. Nggak dibaca pun seandainya sholat itu Fatihah semua. Rekat pertama Fatihah, nggak baca surat. Rekat kedua Fatihah, nggak baca surat. Rekat ketiga Fatihah, nggak baca surat. Sah sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan rukun. Kalau meninggalkan sunnah sah-sah saja. Cuman pahalanya kurang gitu saja. Ya, ini juga yang harus dipahami. Yang nomor 4. Yang nomor 5 ruku. Ya. Ruku ini juga bagian daripada rukun. Dan ingat, ada 2 tempat yang harus diperhatikan dalam sholat. Dari semua gerakan ya. Pertama ruku, yang kedua sujud. Ya. 2 gerakan ini tolong perhatikan. Ruku dan sujud. Kenapa 2 gerakan ini dari semua gerakan sholat ya? Yang betul-betul diperhatikan itu 2 tempat. Ruku dan sujud. Karena ada hadis Nabi SAW yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah. Karena posisi ketika kita sedang ruku, Allah itu letakkan dosa kita di pundak. Ya. Dan ketika kita posisi sujud, Allah letakkan dosa kita di kepala. Jadi ketika kita posisi ruku, disitulah berguguran dosa kita saat sholat. Dan ketika kita sujud juga berguguran dosa kita. Karena inti sholat itu apa? Menggugurkan dosa. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian kalau kalian punya sungai, kemudian mandi 5 kali di situ? Kira-kira bersih nggak? Ya bersih lah, Rasul kan itu. Begitulah sholat 5 waktu. Kalau kita lakukan, maka bersih dosa kalian. Kapan bersihnya dosa ketika sholat itu? Ketika posisi ruku dan ketika posisi sujud. Disitulah dosa kita ini rontok bahasanya, berjatuhan dari badan kita. Makanya kenapa Nabi SAW itu memperpanjang ruku dan sujudnya. Bahkan kalau dalam sholat tarawih itu dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, rukunya panjangnya sama dengan berdirinya dan sujudnya panjangnya sama dengan rukunya. Karena memang posisi disitulah dosa-dosa kita diampuni itu. Maka kenapa Nabi SAW sampai mengatakan ada orang yang sholat 60 tahun tapi tidak pernah diangkat ke langit ya? Kemudian ditanya, kok bisa orang sholat 60 tahun tapi tidak pernah diangkat-angkat ke langit? Kemudian Rasul mengatakan karena dia menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujud, atau dia menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku. Artinya dua-duanya harus sempurna. Jadi ketika ruku terus betul-betul lurus. Yang kalau kita taruh ada sesuatu di sini itu, dia tidak akan jatuh saking lurusnya. Begitu juga dalam posisi sujud. Maka lamakanlah dalam 2 posisi ini. Nah, ruku itu bagian daripada rukun. Tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, al-qiyam minar ruku. Berdiri setelah ruku. Ya, jadi kalau habis ruku kan berdiri. Bahasanya apa? I'tidal namanya. Berdiri itu. Ada orang yang habis ruku berdiri sebentar langsung sujud kan? Ini tidak bisa. Ya, dia harus lurus betul-betul. Kalau dia masih membungkuk, tiba-tiba langsung sujud, tidak sah salatnya. Kenapa? Dia meninggalkan rukun. Apa itu berdiri setelah ruku? Jadi habis ruku berdiri dia harus tegak lurus dulu, kasih waktu, nafas kan itu ya. Kasih jeda dulu,
baru kemudian sujud. Karena itu bagian daripada rukun. Ya, ini yang ke-6. Yang ke-7 sujud. Nah, ini saya katakan tadi sujud bagian daripada rukun. Tetapi yang ingin saya jelaskan sujud ini. Sujud ini tidak sah kalau tidak menempel 7 anggota sujud. Ya, ingat ya, 7 anggota sujud itu 2 telapak kaki, 2 lutut, 2 tangan, kemudian dahi dan hidung. Ya. Ini kalau tidak nempel di bumi ketika sujud tidak sah salat. Jadi harus betul-betul nempel ininya, ujung-ujung jarinya, lututnya, tangannya, dahi dan hidung. Kapan itu ketika dikatakan sah? Ketika memulai mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Jadi ketika kita mulai subhana rabbiyal a'la, di situ tancapkan semuanya. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tangan, dan 2 dahi. Tapi kalau kita sudah membaca subhana rabbiyal a'la, walaupun bawahnya kakinya agak ngangkat, ya kan, itu sah sujudnya kata ulama. Yang jelas dimulainya menancapkan 7 anggota sujud itu ketika mulai mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Bisa dipahami ya? Ya, 3 kali paling sedikit, gitu ya, lebih juga kok nggak apa-apa. Kemudian yang jadi khilaf para ulama adalah biasanya ketika sujud itu, oke lah mungkin 2 telapak tangan bisa rapat, bisa ke bumi, 2 lutut bisa ke bumi, 2 tangan bisa ke bumi. Kadang-kadang hidung, ya mungkin agak terlalu begini, hidungnya tidak nancap gitu ya. Ini jadi khilaf ulama, apakah ketika hanya cukup dahinya saja, hidungnya tidak menempel, itu dianggap sah sujudnya, berarti dianggap juga sah sholatnya, ataukah tidak? Ini menjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan bahwa hidung dan dahi itu satu paket. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, yang penting dahinya. Kalaupun hidungnya seandainya tidak menempel pun sah-sah saja. Nah, tapi ini ranah khilaf ulama. Tapi yang jelas kalau bisa sih kita sempurnakanlah dahi dengan hidung itu betul-betul menancap ketika membaca subhana rabbiyal a'la. Ya, ini yang keberapa itu? Yang ke-7. Kemudian yang ke-8 al-julus baina sajdatain. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Itu juga rukun. Nah, berarti ketika habis sujud kemudian duduk, disitulah pentingnya kita berdoa. Kan di situ doa minta ampun kan, Rabbighfirli. Paling pendek, kemudian baca 3 kali, kemudian sujud lagi. Ini yang ke-8. Yang ke-9, ini yang paling penting. Tuma'ninah fi al-jami. Tuma'ninah dalam semua gerakan sholat. Ini rukun. Karena kita lihat, mungkin Anda pernah melihat satu YouTube di Indonesia itu, salat taraweh tercepat di dunia kan. Ya, 5 menit dengan 23 rakaat. Toto dolin, nggak tahu juga kapan itu. Alhamdulillahnya kan. Toto dolinnya aja yang keras ya. Nah, kemudian baru ruku, udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau orang tua yang salat kayak gitu, itu pulang sakit pinggang tuh. Ya, tapi kalau anak muda ya sakit pinggang juga lah kalau kecepatan kan gitu. Padahal tumakninah dalam salat itu rukunnya. Artinya tidak sah salatnya kayak gitu tuh. Sebab bagaimana apa sih manu tumakninah? Tumakninah itu sampai seluruh persendian kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, jadi kalau umpamanya berdiri ya sampai betul-betul tegak. Nah, itu namanya tumakninah gitu ya. Ketika ruku sampai betul-betul lurus. Itu tumakninah artinya. Artinya tumakninah ini identik dengan ketenangan dalam sholat. Tenang, sempurna, itulah tumakninah. Dan itu bagian daripada rukun sholat. Kemudian juga yang ke-10, al-julus litasyahudil akhir. Duduk untuk tasyahud akhir. Ini juga bagian daripada rukun sholat. Kemudian at-tasyahudul akhir. Tasyahudnya juga rukun. Duduk beda, tasyahud beda. Ya, kalau duduk ya duduknya. Kalau tasyahud itu kebacaannya. Ya. Itu dua-duanya rukun tuh. Ya. Kemudian yang nomor 12, sholawat atas Nabi. Kalau pada tasyahud awal, kan ulama berselisih pendapat, apakah bacaan tasyahud itu disamakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir? Kan itu ya. Ataukah hanya tasyahud awal itu sebatas kalimat syahadat saja? Umay at-tahiyatu lillahi wa sholawatu wa thayyibat. Sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung berdiri. Ataukah dihabiskan? Dihabiskan sampai innaka Hamidum Majid. Berarti bacaan tasyahud awal dengan tasyahud akhir sama, ya. Wallahu a'lam, ini menjadi ranah khilaf para ulama. Ya, kalau saya lihat fatwanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah tadi mengatakan sampai syahadat saja. Jadi dibedakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Tapi kalau pendapat Syekh Albani rahimahullah taala, dia mengatakan sama antara bacaan tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Ranah khilaf ulama lah kan itu. Mau dicukupkan sampai syahadat, ya nggak masalah gitu ya. Ataupun mau disempurnakan juga diperbolehkan. Ya. Oh, oke. Lanjut. Iya. Taib. Jadi kembali bahwa sholawat pada tasyahud awal itu tidak rukun. Yang rukun itu sholawat pada tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir ini bacaannya harus lengkap tuh. Baca tahiyat, baca syahadat, baca sholawat.
kan? At-tahiyatulillah, kemudian asyhadu alla ilaha illallah, kemudian Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Itu 3 poin ini nggak boleh tidak dibaca. Tahiyat, syahadat, sholawat. Adapun meminta perlindungan dari 4 perkara ini sunnah hukumnya. Nanti kita jelaskan. Ya, itu yang paling rukun dalam bacaan tasahud akhir. Ini yang ke-12. Yang ke-13 at-taslim. Salam. Salam itu artinya dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini ucapan assalamualaikum warahmatullahi itu namanya salam. Adapun tengok-tengok ini hukumnya sunnah. Jadi walaupun tidak tengok-tengok tidak masalah. Ya, tapi kan sayang nggak diamalkan kan. Ya, jadi tetap kalimat assalamualaikum warahmatullahnya itu yang penting. Ya, adapun tengok ke kiri ke kanan itu lain lagi hukum. Itu jangan ditinggalkan. Ya. Kemudian yang terakhir tartib. Ya tartib itu ya harus sesuai dengan sholatnya Nabi. Jangan sholat dimulai dari ruku dulu, atau dimulai dari duduk dulu, dimulai dari sujud, tidak boleh. Ya sudah ada tertibnya. Dari takbiratul ihram, iftitah, Fatihah, surat, ruku, itu namanya tartib namanya. Ini 14 perkara ini ulama mengatakan rukun. Saya ulang, rukun ini penting. Tidak bisa digugurkan karena lupa. 1. Kenapa tak berdiri? Lupa saya, batal sholatnya. Ya. 2. Tidak bisa digugurkan karena jahil. Kenapa tadi tidak berdiri? Saya tidak tahu hukumnya. Batal sholatnya. Ya. 3. Apalagi ditinggalkan secara sengaja. Makin lagi batal sholatnya. Jadi gugurnya rukun hanya 1. Ketika tidak mampu. Ya, ketika tidak mampu sakit, tidak mampu berdiri, ya sudah. Duduk, nggak mampu duduk, berbaring. Nggak mampu berbaring, kuburkan saja dan mati. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini bicara rukun sholat. Kita masuk pada wajib sholat. Wajib ini, dia tidak membatalkan sholat kalau ditinggalkan. Tetapi membatalkan sholat kalau ditinggalkan dengan sengaja. Ingat ya? Jadi wajib ini baru dikatakan batal kalau ditinggalkan karena sengaja. Tapi kalau ditinggalkan karena unsur ketidaksengajaan, entah lupa, ya, maka ini tidak membatalkan sholat. Tetapi dia boleh ditutup atau disempurnakan dengan sujud sahwi. Ingat ya, yang menyempurnakan sholat itu 3. Yang menyempurnakan sholat. Setiap sholat kita ini pasti ada kekurangan. Nggak ada satupun manusia yang sempurna sholatnya 100%. Pasti ada kekurangan. Entah melamun, entah kurang tumaknina, entah banyak pikiran gitu kan. Mestilah dalam sholat itu, entah gerakan, entah bacaan. Tidak ada orang sholat sempurna. Pasti ada kekurangan. Tetapi kekurangan ini bisa kita sempurnakan dengan 3 perkara. 1, dengan sholat sunnah, rawatib. Disebut dengan qobliyah dan ba'diyah. Ya. 2, dengan istighfar setelah sholat. Ada wirid istighfar setelah sholat. Pokoknya kalau udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lah istighfar 3 kali setelah sholat atau masuk dalam wirid sholat, itulah penyempurna sholat. Kenapa setelah sholat langsung istighfar coba? Kenapa nggak zikir yang lainnya? Kok disuruh istighfar? Karena sholat kita ini pasti ada kekurangan. Maka karena ada kekurangan kita istighfar kepada Allah. Jangan minimalnya kalaupun kita sedang tergesa-gesa, jangan tinggalkan istighfar setelah sholat. Karena itu yang menyempurnakan sholat. Kemudian yang ketiga sujud sahwi. Inilah sujud sahwi, inilah yang menyempurnakan sholat. Ketika kita menambah, ketika kita mengurangi, ketika kita ragu-ragu, inilah sujud sahwi yang menyempurnakannya. Lah, sujud sahwi ini berlaku pada 2 tempat. Pertama meninggalkan rukun, yang kedua meninggalkan wajib. Tapi bedanya, kalau meninggalkan rukun, dia harus mendatangkan rukun yang ditinggalkannya, baru kemudian sujud sahwi. Kalau wajib, tidak perlu mendatangkan kewajiban yang ditinggalkannya, cukup sujud sahwi. Yang mana itu? Rukun dengan wajib. Masalah sujud sahwi. Iya, jadi sujud sahwi di antara rukun dan wajib ini, kalau wajib ditinggalkan, tidak perlu mendatangkan yang ditinggalkannya. Cukup sujud sahwi. Tapi kalau rukun, wajib mendatangkan yang ditinggalkannya, kemudian sujud sahwi. Saya contohkan biar mudah. Ya. Orang meninggalkan tasawuf awal. Kan sering tuh. Lupa kita kan tasawuf awal ditinggalkan itu. Tahu-tahu langsung berdiri. Berarti yang ditinggalkan apa? Wajib. Tasawuf awal itu wajib. Tasawuf akhir rukun. Itulah bedanya. Tasawuf awal wajib. Kalau orang meninggalkan tasawuf awal, tidak perlu didatangkan lagi. Cukup nanti di akhir sebelum salam langsung sujud sahwi. Itu sudah menggantikan tasawuf awal yang ditinggalkan. Paham ya? Tapi kalau dia meninggalkan rukun, contoh sujud. Sujud cuma 1 kali, padahal 2 kali sujud itu kan. Berarti kan dia meninggalkan rukun kan. Kan tadi saya katakan di antara rukun, sujud, ruku kan itu. Sujud pun 2 kali gitu. Dia cuma 1 kali, langsung berdiri. Padahal belum duduk di antara 2 sujud, belum sujud. Berarti kan meninggalkan 2 rukun tuh. Maka harus didatangkan
dengan 1 rakaat sempurna. Tambah 1 rakaat. Kalau ingat dalam sholat, kalau dah habis sholat, Ya, diulang. sholat semua sekali. Apanya? Kalau ingat dalam sholat, Tidak, diulang yang ditinggalkan itu saja. Pamannya habis salam nih. Assalamualaikum. Tadi kurang 1 kan? Tambah 1 rakaat. Jadi meninggalkan 1 rukun itu gantinya 1 rakaat. Kemudian setelah salam, kemudian dia sebelum salam sujud sahwi baru salam. Paham ya? Jadi kalau meninggalkan rukun dia harus mengganti. Setelah diganti baru sujud sahwi. Tapi kalau meninggalkan wajib tidak perlu diganti, langsung sujud sahwi saja. Oke, sampai di sini siap. kalau meninggalkan wajib tak ada sujud sahwi boleh juga. Kalau meninggalkan wajib, 1. Kalau unsurnya sengaja, batal sholat. Sengaja ditinggalkan, batal sholatnya. Kalau tidak sengaja karena lupa atau karena ketidaktahuan, ya, maka dia sujud sahwi. Tapi ulama mengatakan seandainya dia tidak mendatangkan sujud sahwi, sah nggak ibadahnya? Sah kata ulama, tapi berdosa karena meninggalkan wajib. Hukumnya dosa meninggalkan wajib, ya, dan mengurangi pahala kan itu ya. Makanya sujud sahwi dalam wajib itu penting, jangan ditinggalkan. Memang sah ibadahnya tidak ada masalah, tapi Anda meninggalkan wajib. Apa hukum meninggalkan wajib? Berdosa. Lain meninggalkan sunnah tidak ada masalah. Ini yang ditinggalkan wajib, sesuatu yang ditekankan oleh dosa. Ya, walaupun ibadahnya sah. Oke? Lanjut. Sekarang apa wajib sholat itu? Ya. Pertama, takbiratul intiqal. Takbir, ucapan Allahu Akbar pada setiap gerakan. Kan kalau kita ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ketika sujud, Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbarnya itu loh. Ya, kan ucapan Allahu Akbar kan cuma 2. Pertama, ketika takbiratul ihram, itu rukun. Yang kedua, Allahu Akbar pada setiap gerakan berpindah satu ke gerakan yang lainnya. Mesti kita baca Allahu Akbar kan? Lah, takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar di takbiratul ihram, rukun. Setelah itu takbir-takbir sampai selesai sholat wajib. Paham? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tasmi, ucapan sami Allahu liman hamidah. Rukunya rukun, tapi ucapannya sami Allahu liman hamidah wajib. Jadi kalau orang meninggalkan sami Allahu liman hamidah, langsung pamit ruku langsung berdiri nih. Lupa tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, langsung berdiri. Sujud sahwi. Kenapa? Karena meninggalkan wajib. Nah, gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-tahmid, ucapan Rabbana walakal hamd setelah bangkit dari ruku. Tetapi ada yang mengatakan ini wajib bagi imam, wajib bagi makmum, dan wajib bagi orang yang sholat sendiri. Wajib bagi imam, wajib bagi makmum, dan wajib bagi orang yang sholat sendiri. Ucapan Rabbana walakal hamd. Kemudian juga yang keempat, at-tasbih birruku. Subhana rabbiyal azim. Ya, jadi rukunya rukun, tapi bacaan doa dalam ruku itu wajib. Ya. Kemudian ucapan tasbih dalam sujud, Subhana rabbiyal a'la. Sujudnya rukun, tapi bacaannya wajib. Nah, gitu ya. Kemudian juga yang nomor 6, ucapan Rabbighfirli di antara duduk dua sujud. Duduknya rukun, bacaan Rabbighfirlinya wajib. Ya. Dan yang terakhir tasahud awal. Tasahud awal dan duduk di tasawuf awal itu adalah wajib. Bukan, maksudnya hukumnya. Ya, baik bacaan tasawufnya ataukah duduknya, dua-duanya wajib. Nah, ini namanya wajib sholat nih. Ya, saya ulangi, takbir intiqal. Yang kedua, ucapan sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang ketiga, ucapan Rabbana walakal hamd. Kemudian yang keempat, ucapan Subhana rabbiyal azim. Kemudian yang kelima, ucapan Subhana rabbiyal a'la. Dan yang terakhir, yang nomor 6, ucapan Rabbighfirli. Dan yang terakhir nomor 7, doa tasyahud dan juga sujud duduk di tasyahud awal. Nah, ini namanya kewajiban sholat. 7 perkara ini termasuk wajib sholat. Ya, kalau ditinggalkan secara sengaja, batal sholatnya. Kalau ditinggalkan tidak sengaja, lakukan sujud sahwi. Gitu saja. Ya, kalau bicara tentang wajib sholat. Adapun sunnah-sunnah sholat terbagi 2. Ada sunnah ucapan, ada sunnah perbuatan dalam sholat itu ya. Adapun sunnah ucapan, baca iftitah. Baca iftitah ketika habis takbiratul ihram kan ada iftitah tuh ya. Macam-macam lah itu doa bentuk-bentuknya yang diajarkan Nabi. Ada Allahumma ba'id baini ya kan. Ada subhanakallahumma, macam-macam. Nah, itu kalaupun tidak dibaca tidak ada masalah. Pamannya langsung baca Fatihah pamannya kan. Sah sholatnya. Kenapa? Karena iftitah sunnah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ta'awud dan basmalah. Ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca bacaan. Nah, ini ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim di permulaan sholat, kemudian basmalah, itu sunnah. Walaupun tidak dibaca tidak ada masalah. Ya.
Tetapi sebaiknya jangan ditinggalkan, walaupun sunnah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ucapan amin. Imam mengatakan, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita diam saja. Sah salatnya. Cuman rugi kan? Karena amin itulah kalimat yang membuat orang Yahudi sakit hati. Dan kalimat amin ini kalau bertepatan dengan aminnya malaikat, dosa-dosa kita diampuni. Kan gitu ya. Nah, ucapan amin termasuk sunnah. Kemudian yang keempat, baca surat setelah Fatihah. Kalaupun tidak baca surat tidak ada masalah. Yang penting Fatihahnya jangan ditinggalkan. Ya, umpamanya saya nggak hafal satu surat pun nggak ada hukumnya. Itu sunnah saja. Kalaupun ditinggalkan tetap sah sholatnya. Tapi sebaiknya dibaca. Kemudian juga yang nomor 5, al-jahru bil qira'ah fi subhi wal awwalina minal maghribi wal isya wal jum'ati wal idaini wal istisqa wal kusyuf wal ikhfati fi ghairiha. Mengeraskan suara itu sunnah saja. Mengeraskan suara, umpamanya kita sholat maghrib, ya kita bacanya. Sah sholatnya, nggak masalah. Mau dikeraskan pun ada masalah. Pada sholat-sholat yang dikeraskan maksudnya. Seperti maghrib, isya, subuh kan dikeraskan. Tapi kalau kita tidak mau dikeraskan sholat sendirian, was-was gitu aja dengar sendiri kan, sah sholatnya. Kenapa? Karena mengeraskan hukumnya sunnah. Nah gitu. Kemudian juga yang nomor 6, ucapan Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu tambahan. Karena ada umpamanya habis ruku kan, sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham ini wajib. Tapi tambahannya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ar wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini semua tambahan-tambahan ini sunnah hukumnya. Ya, tapi dibaca dapat pahala. Kemudian melebihkan zikir dalam ruku, dalam sujud. Kan minimal 3. Ya, minimal kan 3 subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal a'la. Itu minimal 3. Kalau kita mau nambah 10 kali, tidak ada masalah. Itu sunnah saja. Pemanya kan imamnya rukunya panjang. Sayang kita diam aja melamun nanti. Udah baca 3 kali masih lama juga imam. Tambah lagi. Imam sujudnya lama. Kita udah selesai 3 kali baca. Tambah lagi. Itu menambah bacaan zikir itu di dalam ruku dan sujud termasuk sunnah. Ya. Kemudian yang nomor 8, doa di tasyahud akhir setelah membaca sholawat. Di situ ada 2 doa. Pertama, doa meminta perlindungan dari 4 perkara. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ini sunnah. Kemudian setelah itu kita bisa berdoa dengan apapun yang kita mau. Kita bisa berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau Rasulullah SAW biasanya berdoa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrab. Itu yang biasa yang dibaca Rasul. Ya Allah, saya meminta perlindungan dari kamu dari perbuatan dosa dan hutang. Ya. Kemudian salah satu istri Rasul bertanya, Rasul, apakah kau punya hutang? Katanya kan. Kenapa asih itu yang dibacakan gitu? Kata Rasul, tidak. Karena biasanya kata Rasul, kalau orang sudah berhutang, pasti dia dusta. Kalau sudah berdusta, pasti dia khianat. Kata Rasul gitu kan. Karena orang berhutang kan suka begitu. Ditagi-tagi nanti berdusta dia. Habis berdusta khianat. Kapan? Besok. Besok tak ada orangnya. Itu khianat janji namanya. Itu yang ditakutkan Rasul. Karena kata Rasul, apabila orang sudah berhutang, pasti kadzab. Pasti dia berdusta. Kalau sudah berdusta, pasti akhlak. Pasti dia akan mengingkari janji. Makanya Rasul berlindung dari hutang itu setiap sholatnya itu. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsam wal maghrab. Itu yang biasa dibaca Nabi sebelum salatnya. Ini bicara tentang sunnah-sunnah ucapan. Di sana ada sunnah-sunnah perbuatan. Di antaranya mengangkat tangan. Kan kita sering mengangkat tangan kan? Baik ketika takbiratul ihram. Itu mengangkat tangan kan? Entah sejajar dengan kuping, entah sejajar dengan bahu. Ya, ini sunnah saja. Seandainya pun kita diam saja, Allahu Akbar, sah sholat. Karena mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Makanya mengangkat tangan itu boleh. Angkat dulu baru takbir, Allahu Akbar. Atau takbir dulu baru angkat tangan, Allahu Akbar. Atau berbarengan dengan takbir, Allahu Akbar. Tiga-tiganya boleh. Karena ini sunnah saja. Ya, nggak ada masalah. Ini namanya sunnah perbuatan. Kemudian yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada sini. Jadi ketika habis mengangkat tangan kan ketika berdiri, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita letakkan kan. Seandainya pun tidak diletakkan, Allahu Akbar, ada masalah. Sah sholatnya. Karena meletakkan di sini sunnah, ya. Walaupun kita begini, sah sholatnya. Tapi kalau kita mau letakkan begini, dapat pahala karena mengerjakan sunnah, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Jadi ketika kita berdiri, posisi berdiri, Allahu Akbar,
Melihat ke tempat sujud ini sunnah hukum. Ya, bahkan dalam mazhab Abu Hanifah justru melihat bukan ke tempat sujud tapi ke depan. Ya. Kenapa? Karena mengambil dalil dari firman Allah surah Al-Baqarah itu, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun wajahmu dipalingkan, disitulah ada wajah Allah. Jadi tidak mesti ke tempat sujud, ya kan? Tetapi bagaimanapun menatap ke tempat sujud itu lebih khusyuk, karena ada dulu para sahabat di awal-awal sholat mereka kan biasa ngomong ketika sholat, Allahu Akbar, dia kabare. Boleh dulu awal-awal disyariatkan sholat bisa ngobrol, tapi kemudian turun ayat tentang larangan, ya, tentang larangan bahwa orang sholat itu harus khusyuk. Alladzina fi sholatihim humul khasyi'un, orang yang dalam sholatnya mereka khusyuk. Setelah turun ayat tentang diwajibkannya khusyuk, maka dilarang sholat, dilarang tengok-tengok, kemudian diarahkan ke tempat sujud, begitu. Nah, gitu ya. Merem, tak boleh lah merem. Sakit kepala ya. Makruh. Ya, sebenarnya mengatakan makruh. Karena Rasul tidak pernah sholat merem. Nanti ada ular tak tahu, ada kalajengking tak tahu nanti. Mantuk itu antum itu, bukan ini ketiduran. Habis makan durian, ya kan, subuhnya tadi. Nah, jadi merem itu hukumnya makruh, wallahu a'lam. Taib, kemudian yang keempat, italatu raqatil ula wa taqsirus tsaniyah, memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan rakaat kedua. Umpamanya kalau ketika rakaat pertama kita baca surat agak panjang, wattini wa zaitun. Rakaat yang keduanya kulhu. Nah, kan lebih pendek lagi. Jangan yang pertama pendek, yang kedua pula panjang. Itu menjadi sunnah namanya. Ya, jadi dengan memanjangkan rakaat yang pertama, lam yakunil kita baca. Rakaat kedua, inna a'taina. Nah, gitu maksudnya. Ya, jadi memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan rakaat yang kedua itu sunnah. Ya. Kemudian juga termasuk yang kelima adalah qabdu raqabataihi biyadaihi mufarrijatai al-asabi fir ruku'i wa madd dhahri. Memegang merenggangkan jari jemari dan memegang lutut begini ketika ruku. Jadi direnggangkan, pegang begini. Ini sunnah. Merenggangkan dan memegang lutut begini. Ya gini enggak masalah gitu sebenarnya. Cuman kalau begini sunnah hukumnya, karena akan lebih sungguh-sungguh ketika ruku. Kita bisa saksikan kalau kita betul-betul ditekan lututnya, kan sungguh-sungguh itu kita ruku. Tapi kalau kita ini asal-asalan, orang malah sholat itu. Ya, ini juga termasuk sunnah. Atau iftiras pada tasawuf awal dan tawaruk pada tasahud akhir. Maksudnya iftiras pada tasawuf awal itu meletakkan di atas tumit pantatnya itu. Ya, pantat kita diletakkan di tumit. Itu namanya iftiras. Tapi kalau melabuhkan pantat di lantai itu namanya tawaruk. Lah iftiras dengan di tasawuf awal, tawaruk di tasawuf akhir itu hukumnya sunnah. Andai pun tasawuf awal dengan tasawuf akhir tawaruk, atau andai pun tasawuf awal dengan akhir itu iftiras, ya sah sholatnya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita mau menggunakan dua cara dalam sholat yang dua tasawuf, kan ada sholat yang satu tasawuf saja. Ya, kita kan berbicara sholat yang memiliki dua tasawuf maksudnya. Maka iftiras di tasawuf awal, tawaruk di tasawuf tsani yang kedua. Nah, gitu. Tapi kalau yang punya tasawuf awal, ini khilaf ulama. Mazhab Ahmad dan Syafi'i kalau tidak salah, maka cukup iftiras saja. Tapi mazhab Syafi'i tawaruk, sama dengan tasawuf akhir. Ini itu masalah khilaf lah. Kemudian juga yang yang ke-7, wad'ul yadaini ala fakhidaini fit tasyahhud. Meletakkan dua tangan di paha begini ketika tasyahhud, ini sunnah saja hukumnya. Ya, seandainya pun nggak begini, ya enggak masalah. Kan itu. Atau begini ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita taruh di sini sunnah hukumnya, gitu ya. Dan yang terakhir di sini disebutkan mujafatu dhira'aihi an jambaihi wa batnihi an fakhidaihi fi sujud. Merenggangkan sikut ketika sujud. Gitu maksudnya. Ini direnggangkan, dijauhkan dari lambung. Nah, sampai-sampai disebutkan anak kambing bisa masuk ke sini. Nah, itu sunnah hukumnya. Sunnah saja, itu sunnah perbuatan. Andai kata pun begini karena sholatnya rapat kita, kan susah kita kalau sholat jamaah rapat gini ya habislah kepala orang kan itu. Nah, kalaupun begini ya sah-sah saja karena ini bagian daripada sunnah. Inilah yang disebut dengan sunnah fi'liyah dalam sholat. Nah, di situ sudah jelas ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau kita mengerjakan 3 perkara ini atau yang keempat syaratnya,
Syarat-syarat syarat sholat belum ya? Nah, syarat sholat itu ada 8. Pertama harus Islam. Orang kafir gak boleh sholat. Walaupun terkhitab sholat, gak sah sholatnya karena dia kafir. Ya. Yang kedua bulug, balik. Berarti kalau belum balik, ya gak sholat pun ada masalah. Ya. Kemudian yang ketiga akal. Artinya orang gila, apa-apa. Jadi kalau ingin meninggalkan sholat, jadi orang gila. Kemudian yang keempat, dia tidak ada yang mencegah untuk sholat seperti haid, nifas, atau junub. Ya, itu. Kemudian yang kelima, masuk waktu. Itu syarat namanya. Nggak boleh duhur sebelum waktunya sholat, ya tidak sah lah sholatnya. Kemudian yang nomor 6, suci dari 2 hadas. Hadas besar, hadas kecil. Hadas besar dengan junub, hadas kecil dengan wudu. Kemudian yang nomor 7, menutup aurat. Kalau tersingkap auratnya tidak sah sholatnya. Kemudian yang terakhir itu namanya mengarah ke kiblat. Nah, itu namanya syarat sholat. Lah ulama, kata Syekh Shalih Fauzan, kalau antum ketika sholat mendatangkan 4 perkara ini, syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi, wajibnya dipenuhi, sunnahnya dipenuhi, maka kita telah menegakkan sholat. Bahasa Quran kan, aqimus sholah, tegakkan sholat. Kenapa harus dikatakan tegakkan sholat? Karena banyak orang yang sholat tapi tidak menegakkannya. Orang sholat ramai, tapi yang menegakkan sholat itu sedikit. Kata beliau. Ya, mungkin orang Islam itu rata-rata sholat. Iya, ramai orang sholat itu. Tapi yang menegakkan sholat itu sedikit sekali. Katanya. Kemudian dijelaskan, kenapa sedikit? Karena orang yang menegakkan sholat itu harus mendatangkan 4 perkara tadi. Syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya. Kalau kita mendatangkan 4 perkara berarti telah menegakkan sholat. Wallahu a'lam.